There's a young man who does some fighting of his own, Rudy Lovato, great entertainer of this great game. Came up with this incredible format that is catching on throughout the country, giving young, aspiring fighters the chance to come before crowds like this, under the lights, in front of television cameras, just like the one you are watching here on TV 13. Henry, in tonight's fight, look for... Ya, mitra olahraga, pada saat itu masyarakat Indonesia disajikan tontonan yang cukup menarik karena di salah satu stasiun televisi, di hari yang sama, Daud Yordan dan Chris John ini berlaga di Australia atau di negeri kanguru dengan menghadapi lawannya masing-masing. Daud Yordan, petinju yang berjuluk Cino tersebut, kala itu berjuang untuk memperebutkan mahkota juara IBO Asia Pasifik yang lowong atau yang tak punya pemilik. Daud Yordan ini akan bisa menyandangnya apabila mampu untuk mengalahkan petinju Amerika Frankie Archuleta. Sedangkan bagi Chris John, berduel menghadapi petinju Ukraina ini punya misi untuk mempertahankan gelarnya atau menjaga sabuk juaranya di kelas bulu WBA dan yang masih berstatus juara Super Champions. Baiklah sahabat olahraga, sebelum pertarungan Chris John versus Stanlev Merdov dari Ukraina ini, terlebih dahulu kita akan saksikan sama-sama bagaimana perjuangan Daud Yordan ketika menghadapi Frankie Archuleta petinju asal Amerika. Mitra JB Arena, petinju Indonesia asal Kayong Utara Daud Yordan berlaga di Australia menghadapi petinju asal Amerika yaitu Frankie Archuleta dalam pertarungannya memperebutkan gelar juara IBO Asia Pasifik kelas bulu. I think you'd probably call him a journeyman. I think he's going to be well and truly out of his depth here. Together. Look at that beautiful counter. Begitu bel ronde pertama dibunyikan, Daud Yordan ini langsung terlihat merengsek masuk. Belum memasuki 1 menit, jabnya Daud Yordan ini sempat membuat petinju Amerika tersebut terkejut. Oh, yeah, Archuleta tag with beautifully over Johnny Tapia. He's been around a long time. I think you'd probably call him a journeyman. I think he's going to be well and truly out of his depth here. Ya, kemudian Daud Yordan tak henti-hentinya terus mengurung pergerakan lawan. Beberapa kali pukulan-pukulan Daud Yordan ini dilesatkan dengan mendarat telat di wajah dan juga di badan Archuleta. Sedangkan petinju Amerika tersebut hanya sedikit saja bisa melepaskan pukulan. New Mexico, power in both hands of this young Indonesian viewers in Bali and the mainland. This guy is a future world champion, I believe. This young bloke, oh look at that straight right hand, and it was a lead straight right too. Now he's involved in the Craig Christian camp, but he's been in trouble more than time. Archuleta back to his feet. Di ronde yang kedua, petinju Indonesia ini kian ganas. Pukulan-pukulannya ini semakin kuat ia lesatkan hingga terlihat pelipis lawan mulai bengkak. Lost in the next year on points, but together it's going to be his unloading. Super Daud. Yeah. Oh, good right hand rocks. Here's opponent Frankie Archuleta. Look at the jab. Daud Yordan nampak terlihat tak ada beban sedikit pun. Pergerakannya ini terus mengurung lawan dengan melepaskan pukulan-pukulan keras. Justru terlihat semakin ganas jika Daud Yordan melihat lawan membalasnya. 24 years of age, Barry. For sure, you know, he's already been on the international stage a number of times, fought in the US a couple of times, won an 8-rounder on the Marquez Casamaya undercard in 2008, and had a no contest or no decision against two-time world champion Roberto Guerrero. There's no title, but it is 10. Oh. Uppercut, hook. 3 ringside judges here, Steve Marshall, Mike Fitzgerald, and the babyface himself. Benny Kelty, round number 3 coming your way live on Main Event Boxing. Kemudian di ronde yang ketiga, Archuleta ini juga masih kuat bertahan. Walau sebuah pukulan telak Daud Yordan mendarat, namun Daud Yordan ini belum juga bisa untuk membuat petinju Amerika tersebut tumbang. Shows what a left jab can do. Jordan unloading here in the right out of there, slipping until you can't slip any further and getting as far away from it. Kendati pukulan hook kerasnya Daud Yordan juga telak menghantam rahang, namun Archuleta ini masih tetap bisa bertahan hingga pada akhirnya di ronde yang keempat. Lives in Albuquerque now, but
born in New Mexico and copping a battering here. Oh, too much. Gary Gary, see this round out. Round number 3. 50 With a minute remaining. in more trouble than... Oh, he's gone. He could still... Gary Ingham having a good look here. Too tough for his own good here, Frankie Archuleta. Oh, big right hand. Yeah. Our referee's having a good long look at this. Vicious body shot too. Oh, he sucks that one up. Yeah, it's shocking. I'll be very surprised if this is not the final round. Nah, pada ronde yang keempat, nampaknya Archuleta kali ini mulai sudah tak bisa lagi berdaya. Bogeman Daud Yordan dilayangkan. Sesaat tersisa kurang lebih 1 menit 15 detik. Serangkaian pukulan Daud Yordan kali ini berujung pada jatuhnya Archuleta dengan menunduk pasrah. Stop it. Yeah, time to go. 2, 3. Ya, namun ia langsung kembali bangkit setelah wasit menghitungnya Archuleta masih mampu melanjutkan laganya. Namun hanya hitungan detik, serangkaian kombinasi pukulan Daud Yordan ini membuat lawan lagi-lagi harus pasrah menunduk hingga wasit pun akhirnya menghentikan duel. Daud Yordan ini dinyatakan menang TKO dan berhasil merebut juara IBO Asia Pasifik kelas bulu dengan hanya butuh 4 ronde. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah usai pertarungan Daud Yordan versus petinju Amerika, kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan laga antara Chris the Dragon John yang akan menghadapi lawannya petinju asal Ukraina yaitu Stanley Merdov. Mitra olahraga, juara dunia tinju kelas bulu WBA Chris John berduel mempertahankan gelar melawan petinju Ukraina Stanley Merdov yang berlangsung di Australia pada 30 November 2011 yang lalu. Petinju Ukraina Merdov ini memiliki rekor 32 menang, 24 diantaranya menang knockout, dan 7 kali kalah. Adapun Chris John mengoleksi 45 kemenangan, 22 menang KO kala itu dan 2 kali seri. Дауда Йордана, который сегодня завоевал титул по версии IBO, и который второй в Индонезии. Вот так вот. Di ronde yang pertama, Chris John yang berdiri di sudut biru terlihat kesulitan untuk masuk ke jarak ideal untuk memukulnya karena terlihat Merdov ini juga menjaga jarak. Ну, а Мердов должен держать соперника постоянно на расстоянии вот этим своим левым прямым. Namun 2 kali pukulan yang dilancarkan oleh Chris John ini berhasil mengenai muka lawannya. Sebaliknya petinju Ukraina Merdov ini juga terlihat beberapa kali melancarkan pukulan ke arah muka petinju dengan berjuluk The Dragon tersebut. Индонезийцы, я бы сказал. Три минуты закончились. Шелся в цель. Ya, di ronde yang kedua, serangan gencar yang dilakukan oleh Chris John ini berbuah manis. Но Мердов пока думает о защите. Hook kanannya Chris John ini tepat mendarat di wajah Merdov dan petinju Ukraina ini pun terjatuh sehingga mendapat hitungan dari wasit. Да, он не успевает подойти, он не достает до тебя. Вы слышали, кричали из угла, да? Ну, оказывается, достает, все-таки успевает. Чисто иногда мы с вами увидели. Зачем давать такие советы? И сейчас будет вырабатываться хорошая атака. Dua точно. Sejak itu Chris John terus menggempur dan meraih banyak poin. Namun sayang, usahanya untuk menjatuhkan lawan kembali tak terwujud karena Merdov ini cukup tangguh. Meskipun dia beberapa kali sempoyongan terkena hook dan strike dari Chris John. Меньше 10 секунд. И в концовке еще один точно правый удар. И еще один. В какой-то мере Гонг спасает сейчас украинского боксера. Нам дадут сейчас удар. И
в концовке еще один точный правый удар. И еще один. Напомню, бой за звание чемпиона мира. Kemudian di ronde yang ketiga dan keempat, nampaknya petinju Ukraina Merdov ini memberikan perlawanan yang lebih alot. Sejumlah pukulannya bahkan berhasil menembus pertahanan Chris John. Ну, вот сейчас неплохо, казалось бы. Ну, тут же Джон пытается взять реванш, пытается что-то отвечать Станислав Мердов, но четвертый раунд по-прежнему. Kemudian menjelang berakhirnya ronde ke-6, pelipis mata kanan Chris John ini terlihat mengucurkan darah usai dihantam oleh Merdov. Разного уровня, господа. Кавы цифры порой, но это... Ну, поактивнее стал Мердов, посмотрите, здорово, молодец. За этого выбрасывает не такое количество ударов, как в предыдущих. Выбросил этот пост. Ну, неплохо, неплохо, Станислав. Надо продолжать. Надо быть осторожным, внимательным. Но бояться. Вот 1-2 неплохих ударов, мне кажется, вдохнули немножко уверенность. Он отправил соперника в нокаут или в технику. Di ronde yang ketujuh, kedua petinju ini lebih sengit untuk jual beli pukulan. Ya, pelipis kanan Chris John ini pun kembali terlihat mengucurkan darah. Остается стоячей мишенью. И Грин, вы знаете, он почти не глядя, да, вот эту свою последний удар свой выбрасывает. И он точно знает. Я уже говорю. Вот неплохо. Duel kemudian berlangsung ke ronde terakhir. Petinju Ukraina Merdov ini berusaha untuk tampil lebih agresif. Petinju yang lebih jangkung tersebut membuat Chris John cukup kewalahan. Apalagi darah dari pelipis ancaman kian deras mengucur. Namun petinju Indonesia Chris John tak mau mengambil resiko, sehingga lebih banyak menghindar sambil sesekali melepaskan hook kanan kirinya. Dari ronde pertama hingga ronde terakhir, Chris John ini terus mengungguli Merdov dalam jual beli pukulan. Попадает снова. Не надо расслабляться. Впереди еще больше 1,5 минут. И силы надо собрать и пойти вперед. Вот все, что осталось, до капельки выложится. Alhasil, ketiga juri sepakat memberikan kemenangan angka mutlak untuk petinju berjuluk The Dragon tersebut. Dengan kemenangan tersebut, rekor pertarungan Chris John bertambah menjadi 46 kali menang kala itu, 22 diantaranya dengan KO ataupun TKO dan 2 kali seri. Единодушным решением судей Крис Джон продолжает оставаться суперчемпионом. До свидания, смотрите бокс, держите удары, и все будет замечательно.